Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik nih. Harus Arab disokin, balik lagi di ngobrol belak-belakan bareng Nino. Yo. Yut, Hai guys. Anjay. Nino Hai, bukir. Burik apa bukir? guys. Bukir, Pak. Tapi di bio lu burik ya? Iya. Kocak. Jadi bionya kan BURI Rika. Iya, Bukir. bukir. Itu gara-gara dulu gua enggak bisa ngeja burik. Gua dulu disuruh ngeja, "Ayo Nino ngeja burik." BURI Rika. Gua ngomongnya bukir mulu. Jadi lo sampai sekarang tuh. Iya, katain goblok sama om gua. Ya udah gue jadi nama beken aja. Ya. Nama beken. Berarti itu bukan baru-baru ini no ya? Udah lama berarti. Bukirnya. Bukir. Gue tuh panggilan beberapa anggota keluarga gue sih suka manggil bukir akhirnya Oh. gue sekalian aja lo buat nama panggung gitu istilahnya. Gara-gara kejadian itu mungkin. Iya. Gue kecil itu gak bisa ngeja burik, goblok banget. Kan gampang, burik kan BURI. Nah makanya gue kalau yang gampang-gampang gak bisa mor. Gimana? Gue udah yang susah baru bisa gue telaah tuh. Cia. Iya. Ngopi dulu guys. Yes. Ngopi ada busanya. Ada busanya tuh. Ngopi ada busanya. Kopi cap ginseng. Iya. Aduh. Kuliah gimana, no? Kuliah masih. Lu nanya kuliah banget nih Mor? Enggak, ini aja pembuka aja. Gue tercatat sebagai mahasiswa dari 2013. Strip sekarang. Until now. Until now. Until ya. Kapan? Until tomorrow challenge lah. Enggak ada rencana lu mau nyelesain gitu, no? Wah ada Cepet. lah. Ada. Tahun depan insya Allah nambah semester. Ya tahun depan selesai. Harus selesai lah ya. Amin. Lu sekarang semester berapa sih? Wah. Semester banyak Mur. Semester berapa ya? Kayaknya udah mau sweet 17 dah semester gua. Lu masih 13 kan? Berarti sekarang. Cuman kan gua, oh iya gua benar. pindah ke Atma. Di Atma tuh gua masuk angkatan 15. Oh. Cuman tetap Iya. 2 digit juga sih semesternya sekarang. Semester berapa? Sekian lah. Lah emang lu sebelumnya di mana? Sebelum di Atma? Sebelumnya gua di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Anjir di mana tuh gua enggak tahu. Di Proklamasi ada. Tentunya ilmu teologi lah, ilmu keilahian dan teman-temannya. Asik. Terus lu pindah ke Atma tahun 2015. 2015 gue pindah ke Atma. Berarti lu ngulang jatuhnya kan? Dari nol kan? Ngulang dari nol gue. Dari semester 1. Berarti hitungannya kalau di Atma sekarang belum waktunya lu lulus dong. Udah. Udah. Harusnya tahun Oh ini iya, gua harus lulus. tahun ini benar-benar. Namun ada satu dan lain hal lah yang membuat saya kayaknya nanti dia lulusnya. Enggak, lu emang sibuk apa sampai lu tuh belum selesai kuliahnya? Sebenarnya di luar tuh kesibukan gue fokusnya di, kalau kata orang official mah di industri kreatif. Industri kreatif. Kayak ada aja PT-nya. Gue sibuk di, gue ngeband terus ikut di beberapa grup teater juga. Nah, gua tahu lu dulu kan ikut teater ya di sekolah tuh sama anak teater topeng. Iya tuh teater, bukan teater 97 sih, X97. Saya dulu pernah kasus terus akhirnya di blacklist, tapi kita tetap bergerak independen sampai 2015 lah tuh. Gue sempet nyutradarain 2 kali juga, habis itu bubar lah teaternya. Nah kan kalau nggak salah ya, topeng pernah bawa penghargaan nggak sih di SL? Pernah kan? dapat beberapa inilah juaraan lah. Berarti naikin nama sekolah juga dong. Secara Harusnya. nggak langsung. Harusnya. Cuman itu udah apa sih ibaratnya, udah kayak ada dosa titipan gitulah dari sekolahnya emang udah benci aja sama anak topengnya. Mau yang masih ikut, mau yang alumni ya semuanya ada di, karena ada satu kasus lah yang singkat cerita alumni gue tuh sempat menguak kebusukan sekolah. Terus
ya dari situlah di blacklist gitu karena anak-anaknya mungkin terlalu vokal ya. Oh, oke. Tuh. Mungkin kalau ibaratnya Indonesia ya mereka-mereka yang belum ketemu kali ya. Iya bener bener bener. Hancur, hancur. Kacau. Gitu dah. Nah, setelah lu lulus dari SMA, dari Topeng lah gitu. Selesai. Lu gabung di mana, No? Gua karena beberapa alumni gua mereka kayak bikin komunitas juga kan di Bulungan tuh kelompok pojok namanya. Oh iya. Isinya juga beberapa alumni 97. Ada Anda juga. Anda anak baru kan? Ya. Anak baru. Anak baru. Gitu. Gue ikut lah karena gue mikir setelah dari SMA ruang berteater gue mungkin bisa gue adanya di pojok gitu sama di teater koma juga. Oh iya, lu gabung di Koma juga, No? Iya, gue di teater koma dari pertama ikut produksi mereka tuh SMP. Lu ada hubungan apa sih sama teater Koma? Ya kebetulan bokap gue di situ juga. Oh, oke. Bokap gue di situ terus sebenarnya sih gue nggak pernah diarahin. Cuman emang karena dari kecil suka ngikut bokap latihan. Misalnya ya dia lagi ngelatih atau lagi berkegiatan lah sama grupnya. Gue suka diajak, ya lama-lama ada ketertarikan sendiri dan gue bilang pengen sih ikut teater koma tapi gue masih SMP kan. Dan SMP kan gue udah belajar musik juga dari SD, belajar main drum. Okay. Ditanya bokap gue, kamu sanggup gak kalau misalnya main drum di teater koma gitu? Mau dong gue bilang gitu kan. Pengalaman juga, ada kesempatan juga kan dari maksudnya anak SMP gitu ikut grup yang udah cukup besar lah, udah besar banget lah malah. Ya udah diajak dikasih lagu-lagunya, gue nyanggupin, udah deh. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti lu dari keluarga emang ada keturunan seniman ya? No. Ada bokap gue. Iya. Dan buyut gue juga inilah. Kalau zaman dulu kan namanya tonil drama tuh. Oh iya. Nah, buyut gue tuh pemain tonil. Aktris juga dia. Jadi nggak heran kalau lu sekarang begini ya? Kayaknya sih. Kayaknya. Gitu. Nah, terakhir lu produksi kapan, No? Produksi sama siapa? Sama Pojok deh. Gue terakhir ikut produksi Pojok yang cukup intens tuh kalau nggak salah 2017 nonton Cap Gome. Lu nonton nggak sih? Oh, ya. Gua nggak nonton Cap Gome. Itu terakhir gue main peran lah di situ. Abis itu mulai ada kesibukan baru dari gue sendiri. Terus akhirnya lama-lama kalau kata anak pojok gue Silent Hill. Gue tahu itu. Ampun, dosa saya banyak. Gue tuh kalau ngomongin pojok dari sini tuh kayak gimana gitu ya. Gini sedep ya. Iya, aduh. Soalnya gue terakhir nonton lu tuh di Pojok inian. Apa sih? Broad is my way ya, masalah ya? Oh, itu 2015. Iya kan, Broad is my way kan. Yang main di my way. Broad is not my way yang di Bulungan. Nah, itu terakhir kali gue nonton lu tuh. Iya tuh. Ya, itu kayak pertama kali gue main peran di Pojok deh. Oh, itu ya? Kalau pertama terlibat 2012. Gue masih SMA tuh, cuma kan karena udah senior gue kan udah di Pojok tuh. Diajak buat ngiringin musik. Waktu itu mereka bawain Hening. Oh iya. Hening naskahnya kayak Iqbal. Gue ya pertama kali terlibat lah di produksi Pojok waktu itu. Kalau sama Koma kapan terakhir lu produksi? Terakhir produksi 2000. Kemarin bukan ya? 2019. JJ ya? Iya, jadi DJ Sampah-Sampah Kota. Sampah-Sampah Kota. Dan itu terakhir main di Geraha Bakti Budaya. Oh iya benar, setelah karena itu direvitalisasi oleh Yang Mulia. Nggak usah sebutin lo ya. Iya. Yang mulia beliau lah. Yang mulia beliau lagi. Sekarang kan lu bermusik nih, No. Fokus. Iya. Fokus bermusik, lu nggak kayaknya nggak mau ikut campur lagi sama teater mungkin ya. Waktu siapa? Masih, Pak. Ya maksudnya kan lu nggak menjalani seri peran. Masih nih, kebetulan bulan ini gue ada produksi sama Teater Koma tapi. Oh, sama Koma. Main peran lagi gue akhirnya. Yang mau baru ya? Sebenarnya kampanye Teater Koma untuk
untuk merambah dunia digital sih. Apa Jadi tuh? nanti akan ada pentas-pentas digital Oh, yang di YouTube gitu-gitu. kapan rencananya? Gue besok latihan, terus syutingnya itu akhir bulan ini. Ah, Ditayanginnya mungkin November. November tahun depan deh. November nanti. Ah, November sekarang nih. Berarti udah dari kemarin dong. Udah lama dong Iya, ini. minggu lalu pertemuan pertama. Terus prosesnya nggak seribet produksi panggung beneran sih, karena kan mentasnya di sanggar, tapi setnya tetap set yang apa, dari artistiknya, lampu dan lain-lain ya tetap kita maksimalin gitu sebisa kita. Biar ada konten aja sih di YouTube, maksudnya awarenessnya jadi tetap ada kan. Ya, ya. Oh, gue kira lu udah nggak mau apa namanya ikut-ikutan seni peran lagi. Oh masih banget gue. Itu sih soalnya dua kesenian yang Kayaknya nggak bisa lepas kayaknya. paling gue gelutin ya, seni peran dan seni musik sih yang kayaknya entah sampai kapan masih gue gelutin gitu. Berarti lu nggak bakal lepas salah satunya ya? Sepertinya tergantung ini aja sih, jadwal. Kadang tuh diajak ayo anjing, bentrok sana bentrok sini. Nah itu ya awal mula gue nanam dosa di pojok itu. bentrok terus gue aja nggak ada kabar, hilang gitu. Terus mulai didegradasi status gue. Astaga, ini kalau pada nonton kayak nontonnya sembari maaf ya aku. Untuk anak baru. Jadi gue pengikut aja lah. Gitu pak. Nah, lu sekarang kan gue lihat lu fokus banget sama musik ya. Apa seni musik lu? Lu juga punya band ya, Amalgama ya. Iya. Itu dari kapan no? Kalau Amalgama sendiri itu berdirinya udah dari September Tahun kemarin. enggak 2015. Oh 15. Itu waktu itu masih berdua, masih vokalis gue dan basisnya. Berarti teman-teman kampus dong. Basicnya. Enggak ada yang teman kampus gue. Jadi mereka berdiri, mereka tuh teman SMA, satu SMA. Oh, oke. Terus bikinlah proyekan berdua gitu. Bikin berdua terus singkat cerita ketemu drummer, mereka jadi bertiga. Basisnya itu temen nongkrong gue zaman SMP SMA. Oh. Sempet nongkrong bareng, namanya Getoy. Ketemu di Bulungan Desember 2015. Ketemu terus ya apa kabar lah standar. Abis itu dia bilang, gue punya band baru nih no, lu kayaknya cocok deh, lu kan suka main-main etnik tuh, lagu-lagu kita kayak cocok itu di alat-alat etnik. Oh ya toy, besok nongkrong lah di Warjok. Udah lama kan lu nggak ke situ. Gua ajak ke Warjok. Pas nyampe dia ke situ, didengerin gue lagu-lagunya. Wah lagu seru banget. Maksudnya gue juga jarang didengerin lagu seperti ini. Berarti lu dikasih sampel dulu ya? Iya, rekaman handphone mereka lah, latihan rumahan gitu. Wah seru banget ya lagunya waktu itu baru ada 4 kalau nggak salah. Yaudah toy latihan toy studio yuk. Yaudah Kamis ketemu mereka, kenalan, latihan, mereka cocok, gue cocok, sama-sama seneng. Udah deh, masuk gue di Amalgama. Berarti Desember ya officially ya? Desember 2015. Panggung pertamanya itu Januari atau Februari gue lupa. Oh tahun depannya? 2016. Itu di Gunung Bunder. Mainnya di Gunung Bunder? Itu juga agak-agak magic sih itu. Jadi temen SMA gue tiba-tiba ngelain gue, oh bikin reggae-reggaean yuk atau bikin ambient-ambienan yuk. Lu kan alat-alat lu agak-agak aneh katanya dia gitu kan. Ya gue udah ada band bo, gue bilang gitu kan. Kayak gimana band lu? Gue kasih denger. Wah kebetulan gue mau bikin acara nih di gunung sama anak kampus gue, anak-anak Polmed, anak-anak Polimedia. Kayaknya lu cocok nih ngisi di situ. Wah ayo banget gue mau berangkat tuh, udah deh main. Tapi lu main sama Amalgama kan? Sama Amalgama. Main di acara si anak Polmed itu? Iya. Oke. Nah sekarang Amalgama udah ada berapa lagu no? Lagu tuh udah banyak sebenarnya, lagu udah ada 15. Tapi yang official di Spotify baru 2. Nanti kalau nggak ada halangan Desember gue ngeluarin single ketiga, single lepasan sih tapi bukan single yang untuk album. Januari single selanjutnya yang buat album. Terus ya kalau semuanya lancar tahun depan gue udah punya album lah. Mantep tuh. Tabungan lagunya sih banyak. Soalnya
cukup produktif juga anak-anaknya. Ada yang doyan nulis lirik, terus gue juga BM di aransemen kan. Jadi kalau ketemu lirik sama bagian lagu tuh senang gue lagi ngumpul, lu gini gitu. Oh, jadi suka gua jadi gituin. tetap ngediskus gitu ya. Iya. Kemarin tuh yang apa nanti yang baru setahun yang lalu apa? Yang baru keluar yang video klipnya setahun lalu keluar. Nomaden. Nomaden. Itu Kenapa? gimana ya? Apa tuh? Keren sih. Keren. Peres lu. Enggak, gue dengerin. Enggak, gue iya. dengerin, serius gue dengerin. Itu Terima kasih. soalnya gini, lu sebenarnya sama Amalgama. Tapi lu ikut juga kan sama apa? Grup-grup lain. Grup-grup lain Iya. ya. Boleh sebutin enggak sih? Sebut Oh, aja. iya. Pantai Rama Selatan kan? Irama Pantai Selatan. Iya, Rama Pantai Selatan. sorry. Maaf. Iya, Irama Pantai Selatan. Itu lu nggak ada nggak ada apa namanya? Apa kelas atau apa gitu? Enggak sih. Anak-anaknya juga asik, soalnya kenal juga sama anak Amalgama. Oh. Jadi sebenarnya band yang bener-bener gue urus luar dalam sampai dapur-dapurnya itu cuma Amalgama. Oke. Nah, jadi sampai produksinya, terus dari segi kreatif dan lain-lainnya, maksudnya yang bener-bener gue bangun itu ibaratnya ini band punya gue, itu Amalgama. Sisanya itu, bukan sisa sih, beberapa band lain itu memang gue awalnya dari diminta tolong bantu, lama-lama ada yang jadi personel tetap juga kayak di PS di Rama Pantai Selatan. Cuman gue bilang sama mereka, gue nggak bisa ngurus sampai dalam-dalam ya, oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk main, untuk bantu-bantu ngasih ide di soal lagu gitu-gitu, gue siap banget di IPS gitu. Cuman prioritas gue kalau bentrok itu di Amalgama dan mereka semua ngerti gitu. Berlaku juga untuk gue kan sejauh ini beberapa grup yang udah gue bantu tuh ada berapa ya? Gue sempet main sama Prabumi, ada Mas Tito tuh, dia tuh DJ Organika. Jadi suka pakai sampel-sampel alat-alat asli lah gitu. Kalau misalnya dia live set, gue suka bantuin live-nya, main juga. Terus tahun lalu pernah main juga sama West Jam Nation. Ya ngeluasin networking gue aja lah. Iya. Soalnya kan setahu gue Irama Pantai Selatan kan sebenarnya dua ya. Iya, mereka duo itu kan. Terus berarti mereka nge-hire teman-teman dekat mungkin ya. Iya, jadi tuh kalau IPS mereka tuh ibaratnya kayak siapa and siapa gitu kan. Kayak misalnya siapa ya? Kayak almarhum Glenn Fredly, bandnya kan The Baku Cakar tuh. Oh iya. Baku Cakar emang udah tim intinya almarhum Glenn gitu. Nah kalau di IPS itu tim inti orkesnya kita sebutnya orkes Geng Ombak. Nah jadi gue tuh bagian dari Geng Ombaknya. Cuman kalau memang Irama Pantai Selatan itu memang duo si vokalisnya itu sama main ukulelenya tuh berdua tuh, si Arif sama si Git. Intinya lu fokus tetap prioritasin di Amalgama. Dari segi produksi dan kreatif gue paling intens di Amalgama gitu, kurang lebih. Soalnya gue kemarin juga rada bingung lu sebenarnya di band gue yang mana iya gitu. band lu yang mana gitu karena lu dua-duanya aktif banget no. Di Amalgama lu aktif, di PS lu aktif. Itu dua yang paling intens sih emang. Gue paling intens sama dua grup itu. Amalgama kan karena emang itu band gue kan. Iya. Sama IPS emang sebenarnya intinya tuh dari orang-orangnya sih. Orang-orangnya juga asik banget gitu. Jadi gue tetap mau gitu sama mereka ibaratnya. Dan musiknya juga, gue kalau soal musik biasanya kalau udah sama orangnya cocok, musiknya tuh gue akan ikut cocok juga gitu dari pilihan-pilihan musiknya mereka. Berarti lu secara nggak langsung lu juga mensortir ya. Mensortir, kan tadi lu bilang lu banyak ikut grup-grup lain juga kan? Iya. Lu mensortir mana yang menurut lu suka dan masuk sama lu berarti secara nggak langsung. Nggak seperti itu sih, tapi yang justru yang gue sortir adalah alat yang akan gue pakai. Jadi ketika gue diminta tolong sama orang untuk bantu, entah itu di rekaman, entah itu di live, gue pertama minta lagunya dulu. Habis itu yang gue sortir adalah kayaknya alat yang cocok ini.
untuk musik seperti ini gitu. Oh. Kalau sama iya. orang-orangnya sih gue nggak ini sih. Gue juga dalam waktu dekat ini akan bantu beberapa band sih. Yang udah kejadian sama ada namanya Samsara. Itu teman-teman gue juga. Itu gue bantu isi perkusi di salah satu lagu mereka. Minggu depan akan rilis tanggal 23. Single mereka. Single mereka. Terus ada beberapa grup juga sih yang ya pengen kolaborasi bareng lah gitu. Mungkin karena kebetulan fokus gue di perkusi, ya akhirnya kalau mereka butuh perkusi mungkin reference gitu ya. Iya. Dari orang-orang gitu. Gue sih senang aja gue main kan, emang senengnya main gitu, ketemu orang baru, ketemu musik baru, jadi dapat reference baru juga gitu. Iya benar. Nah, sejauh ini Amalgama udah sampai mana progresnya, no? Maksudnya kemajuan Amalgama udah gimana lah gitu? Dari segi apa ini? Dari segi apa follower mas gitu aja. Nambah sih cepet sekarang udah 600 lah, alhamdulillah. lumayan lah ya. Iya. Kalau panggung terakhir Amalgama di mana tuh, no? Panggung terakhir tuh Februari di Yesterday. Yaitu pra Covid lah. Harusnya tuh ada banyak banget panggungan ke depannya, cuman Covid berkata lain. Gitulah, kancut lah. Gue tuh harusnya sebenarnya ada agenda promo karena Maret itu kan gue rilis single kedua. Nah di situ panjang lah, maksudnya promonya tuh ada gue mau ngapain, terus juga ada beberapa tawaran panggung. Misalnya ada salah satu yang cukup bergengsi juga di Bandung. Dan tadinya gue mau bikin mini tour, sekalian aja kali ya kita bikin tournya ya dari Jakarta, Bogor, mana ujungnya di Bandung gitu. Cuman ya kandas lah. Single kedua gue agak kasihan tuh nasibnya tuh. Tapi grafiknya tetap bagus sih. Nah yang waktu itu lu tampil di pantai itu sama siapa ya? Itu sama West Jam Nation tahun lalu tuh. Oh itu beda lagi ya? Beda lagi. Itu gua ketemu mereka karena waktu itu gua main sama Prabumi. Sama Mas Tito yang tadi gua cerita. Gua main sama Prabumi, terus ada orang West Jam yang nonton. Kebetulan dia juga bantu acaranya, Mas Jati namanya. Terus dia nyamperin gua. Halo, kenalan. Mau nggak bantu West Jam? Gua mau aja mas, gue bilang gitu. Ya udah, terus sempat hilang kabar. Ketemu lagi di nikahannya Mas Tito. Dia nikah bulan Agustus kalau nggak salah tahun lalu. Ketemu lagi sama Mas Jati. Jadi bantu West Jam nggak? Wah ayo mas, aku nunggu kabar aja. Kebetulan pas banget mereka mau main di Bali. Itu di Bali ya kemarin? Di Bali. Ada 2 panggungan, acaranya Greenpeace sama acara di bar gitu, acaranya Orchard Bar. Yaudah latihan berangkat. Berarti yang kemarin di pantai acara Greenpeace ya? Iya Greenpeace. Jadi tuh acaranya keren sih. Temanya kan Summer Festival, Summer Festival 2.0 kalau nggak salah. Mereka itu bikin kampanye tentang energi terbarukan, renewable energy. Jadi acaranya itu 3 hari dan modal listriknya itu bener-bener dari solar panel. Kalau nggak salah kemarin gue ngeliat lu sampai ini juga ya, no? Sampai yang goes-goesin itu juga ya? Iya itu acara Greenpeace tuh. Buat ini listrik ya? Iya, asupan listrik ya? Jadi mereka kan bener-bener, ya namanya Greenpeace kan concernnya ke ekosistem kan? Iya betul. Jadi dari acaranya sendiri tuh bener-bener pakai panel surya 100 biji buat listriknya. Terus yang gua goes itu tuh buat lu ngecas handphone. Iya, jadi nyolok terus lu goes dah buat listriknya. Itu keren banget sih. Tapi kalau acara sendiri tetap ada listrik utama ya? Listrik utama dari matahari. Bener-bener dari, jadi nggak ada genset sama sekali. Nggak ada genset sama sekali. Genset kan pakai bensin kan? Iya. Bensin kan bukan renewable energy. Jadi bener-bener pakai solar panel berjejer gitu. Ada 100 biji. Itu ngacara sampai malam, no? Sampai malam, sampai jam 12. Kuat itu. Kuat. 3 hari acaranya. Gokil. Keren tuh acaranya tuh. Keren banget. Semua itu keren banget. Kampanye mereka. Dan
Kalau nggak salah tuh itu juga itu kan di daerah Celukan Bawang, itu di Bali Utara tuh, Oh. di dekat Singaraja. Itu kerja sama warganya tuh lagi pengen nolak PLTU. Oh. Jadi gue main oke. bener-bener di pantai belakangnya PLTU persis. Jadi gue main, pemandangan gue PLTU sama ini sama gunungan batu bara. Ih, kalau yang ini bukan sih sempat masuk di apa sih killers itu tuh? Oh ini Yang warna apa? biru bukan sih? PLTU warna biru bukan? Watchdog itu ya. Iya. Yang itu bukan apa? sih? Ada siapa tuh yang bikin tuh? Lupa gue. Di Iya, situ bukan watch sih? dokumenter itu kan. Di situ bukan sih, bukan ya? Kalau itu kan salah satunya sebenarnya. Oh. Salah satunya itu. Cuma kan kalau yang watchdog kan hampir semua PLTU Aha. di Indonesia kan. Tuh gila tuh yang bikin tuh keren banget. Berani banget Makanya nyerang orang-orang itu. beliau-beliau yang mulia. Respect. Capsir lah, capsir. Nah, kalau terakhir manggung sama IPS kapan, no? Terakhir sama IPS itu kemarinan tuh belum lama. Oh, yang di ini bukan? Di M Block. Iya, live-nya M Block. Apa streaming M Block. Acaranya M Block lah tuh. Itu tuh nggak lama setelah gue rilis album. Oh iya, berarti 27 kalau nggak salah, 27 September, hari Minggu pokoknya. Kan gue rilis album 25. Terus tiba-tiba dapat kontak main di M Block. Ya udah sekalian aja lah buat kita. Seenggaknya nih album kita panggungin lah gitu. Streaming dari M Block, acaranya M Block. Apa emerging akustika kalau nggak salah namanya, nama acaranya. Nah, Amalgama udah ada ngelirik belum, no? Dari label-label apa gitu, no? Atau apa gitu? Sebenarnya kalau Amalgama itu gue berlima karena emang ini band kita, ini duit kita, jadi kita lebih seneng kalau collab sih, bisa ada acara atau sponsor ya. Oke. Amin lah kalau ada gitu. Mudah-mudahan. Tapi sejauh ini sih kita nggak pernah kepikiran untuk masuk label manapun, belum kepikiran sih. Karena kita masih pengen ngerasain ngap-ngapnya ngeproduksi band lah gitu. Bisa dibilang indie, berarti masih indie ya? Masih indie, duitnya indie. Apa tipis-tipis? Siapa? Masih indie banget Amalgama, masih independen sekali. Gue tuh agak apa ya, agak gatel dengan istilah genre lu apa, indie. Gue bingung. Emang indie genre ya? Nah itu, indie itu kan lebih ke, kalau menurut gue ya, status bandnya. Iya. Duitnya duit siapa gitu. Iya. Kalau duit anak-anak band ya berarti band lu indie. Iya. Kalau ngomongin genre kan itu style musiknya yang lu pilih. Kalau mau bikin musik rock, bikin musik pop, bikin musik Latin, jadi lebih ke finansialnya gitu. Itu duit siapa ya kan? Iya benar. Gitu. India ini sendiri kan dari independen nanti. Iya. Lu keringat lu sendiri. Pada nggak paham aja, no. Pada kurang paham. Iya sih. Sama artinya indie gitu. Akhirnya apapun itu dibilang indie gitu. Kalau emang belum paham ya nanya gitu. Iya. Minimal nanya Google lah. Iya bener. Nanya Google kan nggak bayar. Kuota doang. Kuota Google kalau berapa ratus KB sih paling. Nggak nyampe segiga lu nanya sekali ke Google mah. Nah, ini kan pandemi, no ya. Sebelum pandemi tadi lu bilang udah ada tawaran-tawaran manggung di mana-mana gitu kan. Nah, ada satu tawaran yang gede nggak, no? Maksudnya ini acara nih gede nih gitu. Ada yang di Bandung itu gua hampir, jadi udah ditanya dari penyelenggara acaranya, mau ngisi nggak? Lala Fest pak. Oh, Lala Fest, serius lu nak? Nangis lah kalau diinget-inget. Anjir, Lala Fest lu. Iya, udah ada obrolannya. Tapi Lala Fest nggak jadi kan? Nggak jadi kan? Gagal kan? Iya. Ditanya mau nggak, karena jadi awal tahun itu gua udah mulai kerjasama sama ini apa booking talent agency gitu. Oke. Jadi mereka bantu cariin panggung lah. Kebetulan dapet Lala Fest, tapi belum
hampir mau resmi tuh. Maksudnya mereka cuma nanya kalian siap nggak, tanggalnya cocok nggak. Ibaratnya tinggal gue iyain doang. Pandemi. Manajer gue udah ngobrol sama orangnya. Maksudnya udah pasti berangkat gitu harusnya. Dan kita mau bikin roadshow sendiri, Road to Lala Fest gitu. Ibaratnya dari Jakarta ke Bogor, ke Bandung, di Bandung main berapa titik, puncaknya di Cikole. Iya, di Lala Fest ya. Kandas. Gara-gara Covid dateng, bawa paspor kagak, Iya bener. bawa visa kagak, tinggalnya lama banget kata gue. Ya bisa pemerintah kan gitu sih, nggak bolehin pulang kampung. Jadinya mereka nggak pulang kampung. Iya. Stay mereka. Staycation. Anjing banget komeng emang. Iya tuh yang sama Yang Deddy nggak mau Corbuzier ya. Corbuzier. Gila komeng memang. Yang sama Gopar Hilman juga bangsat tuh. Gila tuh orang mulutnya. Udah komedian pure dia tuh udah. Iya gila. Gokil sih. Lo sama si siapa? Sama si Adul. Kagak kalau sama Adul mah disangka ngambil rapot. Iya. Bang Komeng dah emang mulutnya top banget. Gimana? Ngelesnya bisa bisa banget. ngelesnya ya. Itu serius. Wah gila gue kena banget dampaknya pandemi ini parah. Semua sih no. Semua, Terutama iya. industri kreatif ya. Iya. Karena kita mau bergerak di digital itu pertama dari adaptasinya, kedua secara kualitas tidak semua band bisa ngasih kualitas yang sama. Iya betul. Keterbatasan SDM, keterbatasan finansial, keterbatasan alat. Cuman ya udahlah maksimalin apa yang ada gitu, bikin konten apa kayak gitu. Gue mikirnya mah tahun ini ya udahlah bikin aja lah apa yang bisa kita bikin gitu. Mau kontennya maksudnya mau ngomongin bagus juga susah gitu. Susah. Karena lo gila bikin produksi, misalnya produksi serius, lo gak punya kamera nyewa, Iya lo benar. gak punya lampu nyewa, gak punya sound nyewa, Iya anjing benar. muncul berapa? Dan kalau ngomongin balik modal ya nggak bakal bisa gitu. Kalau misalnya band-band yang masih bergerilya ya, Iya. masih susah. Buntung Pak jadinya. Bukan untung. Fanbase belum ada ya. Fanbase gue mau keluarga gue. Ya lah tuh fanbase jati lah. Tapi Amalgama kapan rencana no? Mau bikin album no? Ini lagi proses lagi. Harusnya sih kalau nggak pandemi tahun ini udah keluar. Cuman akhirnya menjadi tahun depan karena kendala di studio. Oh, oke. Gue itu kan sebenarnya Amalgama tuh secara pilihan musik tidak seidealis itu. Karena bener-bener kita sanggup sampai mana, kita bisa mainin musik seperti apa kita mainkan gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan pada perkembangan lagu gitu. Tapi kita idealis di sound. Oh, oke. Jadi Oke. rekaman tuh harus di tempat ini, produsernya harus ini, sound engineer-nya harus ini gitu. Kita idealis di situ. Lebih ke soundnya dan lagi terbatas juga. Terus gak ada panggung kan, waduh duitnya Dari boncos mana? banget, parah. Udahlah, pelan-pelan lah tahun depan semoga aja udah. Amin. Ini katanya kan November mau ada vaksin nih. Semoga aja dah, gue mah Semoga udah aja dah. aduh mau ngomongin konspirasi di belakangnya udahlah di bisnisin dah yang penting gue bisa ngeband lagi. Kayaknya semua berharap begitu, Pak. Iya lah gila maksudnya karena itu udah jadi seolah-olah menjadi nabi selanjutnya vaksin ini Iya, kan. benar. Kalau nggak ada dia dunia nggak bakal normal. Betul. Istilahnya ya kan? Ya udah semua berharap sama dia gitu dan gue yakin nanti akan menjadi syarat administrasi terbaru. Oh, Lo mau iya. ini Vaksin harus dulu. divaksin, lo mau Ya, ini harus vaksin. vaksin dulu. Udahlah. Biar kata vaksinnya misalnya katanya kan cuma 200.000 Katanya. 200.000 kali sekian 150 juta miliar rakyat. Udahlah gue bilang. Kaya dah lu, udah apa yang penting gue mau ngeband, gue juga mau kaya.
karena gua kita aja sih, kita apa gua nih? Kita kali ya. Kita kali. Lu kali. Iya. Iya, karena ini aja gua mau pentas aja diundur-undur lagi. Iya. Kalau misalnya apa acara-acara pertunjukan yang bangkunya ketata kan istilahnya tuh kalau sekarang bisa asal menerapkan protokol kesehatan. Iya. Gile bangkunya diselang-seling kan dikosong-kosongin anjing tuh pemasukan udah kepangkas 50% sendiri. Makanya. Kalau tiket dinaikin gak ada yang beli. Gak ada yang beli ya. Dilemanya kan di situ. Bener. Gue sama teater koma pun kan mundur berapa kali tuh. Iya, kemarin Tadi kan harusnya Maret sampai ke Engtai. Iya, sampai Engtai. Mundur ke Agustus. Ternyata Belum selesai juga. grafiknya malah makin asik gitu kan. Mundur ke Januari. Ini Januari semoga aja nggak ada halangan nih. Mudah-mudahan. Karena gila mangkas 50% tuh. Itu berasa banget, no? Berasa banget, Pak. Berasa banget di orang-orang produksinya pasti. Pusing. Ya, bagaimana lagi kan? Si Covid nggak pulang-pulang. Bertahan deh di sini. Dimatiin virus kan sifatnya mati suri ya. Iya gak sih? Iya, bukan kayak bakteri gitu loh yang minum antibiotik kelar. Kalau virus kan dia setahu gue ya, soto-sotonya gue dia kalau misalnya lagi mati suri, dia cuma butuh mikroorganisme kecil kayak darah atau apa gitu buat hidup lagi. Iya. Ribetnya di situ. terus doi nginepnya di paru-paru. Aduh, malah kita perokok lagi. Iya. Nggak sehat. Lalu di Amalgama sama di IPS lu megang apa sih, no? Percussion. Percussion ya? Kalau di IPS pure percussion, kalau di Amalgama gue main beberapa alat tiup juga. Oh, apa tuh? Beberapa alat tiup yang gue mainin tuh. Pianika. Ntar gue ini dong, lagu gue Ibu Kita Kartini. Himne Guru. Ya, Ibu Kita Kartini. Gue dulu, aku inget banget dulu pas gue SD itu kan ada tuh pelajaran ensemble kan, istilahnya kan. Bener. Lu pilihnya pianika atau recorder. Gua Recorder ada ya? ini apa? Ini kan flute. Suling Suling. Yamaha tuh. Iya, bener. Dua itu, gua kan kagak doyan ya. Nah, cuma kan bapak gua kan pemain perkusi. Gua dulu baunya gendang. Serius sih. Iya, bau gendang. Kata gue ya udah boleh deh gitu. Terus teman gua ada kocak banget. Dia kan kagak bisa main suling ya, tapi dia milih suling. Akhirnya pas ujian ensemble gitu, sulingnya taruh di hidung. Oh, serius? Di siul. Lah, serius? Siul dia. Gitu. Kegap lagi goblok banget. Aduh temen gue Anjir, unik banget tuh orang. namanya Vanessa. Cewek, no? Iya, Anes namanya, lu orang kocak banget emang. Anjir. Taruh di sini sulingnya. Sini siul. Berarti suling timbang nempel doang ya? Iya, nempel doang di hidung di sini. Anjing banget. Kegap lagi sama guru gua. Terus si goblok bener-bener. Kelas 3, kelas 4 SD tuh gue inget banget tuh. Lu perkusi lu emang karena bokap apa namanya, emang nurin bokap lu, apa lu mencoba-coba no dari awal? Kalau sejarah gue bermusik tuh dulu emang diwajibin les sama mak gue. Oh, Les piano dulu gue. asik. Les piano cuman gue tinggal tidur mulu. Ya kan dulu ke tempat les, cuman setiap mau les gue speak sakit. Akhirnya dipanggil ke rumah private. Setiap gurunya ke rumah gue tidur. Kata mak gue, kayaknya nih emang nih anak nggak demen piano nih. Pindah ke gitar. Oke. Sebulan doang tuh, itu gue udah males. Cuman mak gue BM, anak gue harus bisa main musik gitu. Minimal satu yang dia kuasain. Kalau kakak gue kan emang udah gitar tuh. Tiba-tiba gue dialihin ke drum. Kelas 4 SD ditanya gitu. Gara-gara mungkin karena emang dari kecil gue sering liat bokap gue main gendang ya. Cuman sebenarnya gak pernah disuruh sih. Tanya, kayaknya main drum seru nih. Kelas 5 gue les drum. Awet tuh. Awet. Udah sampai lulus. Akhirnya gue main drum terus sampai gue SMA gue mulai suka perkusi setelah itu. Gara-gara sering ngikut bokap gue ke Bulungan. Terus gue di Bulungan juga ada senior teater gue kan, nongkrong sama mereka. Ketemulah sama beberapa orang yang fokus di perkusi. Wah, seru nih main perkusi nih. Gue dari semenjak gue lulus SMA fokus gue di perkusi.
Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Dan gue emang hobinya ngoleksi alat Apapun. yang menurut gue eksotik. Oh. Alat-alat yang suaranya menurut gue eksotis gitu, baik di, makanya alat gue kebanyakan di tetabuhan dan tiup-tiupan. Wih, ini alat seru banget ya, kayak YouTube, terus ngobrol sama orang, dia main ini. Ah, gue pengen punya, minimal gue punya dulu gitu. Dari punya kan jadi pengen belajar. Iya betul. Gitu. Udah fokus gue di situ jadi. Lu kayak orang adat banget ya. Asik. What is adat? Do you know? Adat istiadat. Anjing. Lu kayak Iqbal juga lu. Itulah. Emang turunannya kayak Iqbal. Iya. Ngomong itu orang. Tapi lu ada ini enggak, no? Maksudnya biasanya gini, gue main gitar biar gue kayak dia gitu. Aku main perkusi biar kayak dia gitu. Karena kan yang berarti influence ya kurang lebih ya. iya kan kalau di Indonesia setahu gue Pepi ya. Oh iya yang gitu-gitu yang ya, terkenal ya. cukup terkenal kan. Pepi, Dito Percussion. Dito Percussion yang gitu. Ini ada ikan ya? Ada coy. Tapi nggak gerak, ikannya kayak batu. Boy. Kalau perkusi gua sangat melihat Mas Hendrikus. Oh iya, Hendrikus. Iya. Ya karena kenal di Bulungan, terus gua ngobrol banyak sama dia. Dianya juga baik banget sih, ngeladenin gitu kalau ngobrol sampai pagi, ngobrolin dia open banget ya. Iya gitu. Terus kadang pernah sampai nginep di rumah dia. Terus gue kalau ngeliat dia main perkusi tuh, wah anjing, di panggung kayak gitu seru banget sih. Ide itu yang bikin gue pengen tuh. Udah akhirnya sempat ngikut dia kan, ngikut dia main di mana, gue bantu setup alat. Terus mulai kenal beberapa alat yang gue nggak tahu, jadi tahu. Oh ini namanya ini, cara mainnya begini. Wah gue harus punya nih. Terus yang di kepala gue tuh selalu itu tuh, gue harus punya nih, harus beli gimana pun caranya. Udah deh. Mas Hendrik sih yang influence cukup kental di gue. Kalau yang mengenalkan ya bokap gue yang mengenalkan gue dengan dunia perkusi. Cuman bokap gue tuh istilahnya bukan yang lu harus nerusin gua gitu, legacy gue gitu, kagak. Bokap gue nggak pernah ada kepikiran gue jadi seniman. Emang guanya aja sableng. Tapi malah bokap gue tuh lebih ke apa ya, lu yakin lu mau jadi seniman, lu kehidupannya kayak gini loh, lu ntar begini loh, lu siap nggak gitu. Ya udahlah, gue udah terlanjur demen gitu ya, gue fokusin aja, gue seriusin aja gitu. Tapi untungnya keluarga lu dukung banget ya. Ya prosesnya cukup panjang lah sampai akhirnya gue didukung banget gitu. Nyokap gue kan sempet concern gitu, aduh kamu kalau jadi seniman ntar misalnya setengah-setengah. Ya nyokap gue kan lebih kekhawatiran seorang ibu lah, takut anaknya miskin, takut anaknya nggak bisa ngehidupin keluarga gitu. Cuman akhirnya didukung juga. Iya. Soalnya kan gue nggak tahu ya, maksudnya masih ada lah gitu orang tua yang lu ngapain sih jadi seniman gitu, masa depan lu mau jadi apa gitu. Iya, soalnya kalau yang sesotoinya gue, emang seniman yang gue temuin kalau nggak kaya banget ya begitu. Iya sih. Jadi kayaknya tuh nggak bisa disamain sama pegawai bank mungkin ya, yang pasti stabil gitu seenggaknya ya. Seenggaknya bisa ngurusin cicilan, bisa apa, punya duit pensiun gitu. Kalau seniman kan dinamikanya buset, udah kayak pegunungan Alpen. Sekali tinggi banget kayak pres ya kan, sekalinya ini kayak udah kayak palung. Iya sih, cuman seru sih jadinya, jadi insting survivalnya kebangun banget gitu, karena ada lu punya resiko miskin. Oh iya. Iya kan, jadi kayak gimana caranya biar gue nggak kere banget nih gitu. Gitu sih. Sotoy banget gue. Tapi apa yang ada di pikiran lo tentang seniman gitu, no? Karena kan gue sebenarnya nggak tahu juga, maksudnya kalau misalnya orang cuma bisa gambar doang, apakah itu bisa disebut seniman atau enggak gitu. Nah kalau misalnya menurut lu nih, seniman tuh apa sih? Seniman kan kalau menurut gue ya
kata seniman itu kan sebenarnya profesi ya. Harusnya. Iya kan, lu pelaku seni gitu. Iya. Lu ibaratnya hidup dari kesenian gitu. Iya. Artinya karya lu menghasilkan sesuatu yang bisa bikin lu tetap hidup, bisa makan, bisa bayar kontrakan, bisa beli rumah dan lain-lain gitu. Nah, kalau seniman sendiri itu menurut gua ya lu kreator. Ada sesuatu yang lu ciptakan dan itu milik lu gitu. Kalau menurut Oh. gua. Karena ya ada beberapa orang yang kerja di industri kreatif tapi nggak punya karya. Ngikut Ya doang. jobnya banyak gitu. Ah. Kliennya ini, ngurusin siapa, ngurusin syutingan klien siapa. Tapi ketika ditanya, misalnya gue sutradara film ya, terus gue punya banyak klien iklan, klien apa gitu. Tapi ketika ditanya, film lu mana? Ternyata gue nggak pernah punya bikin film yang buatan gue gitu. Nah itu bisa disebut seniman nggak? Itu dia. Iya kan? Kayak gue lah gitu. Gue nggak punya karya, tapi gue ngikut pegiat seni lah gue. Lu tahu dari mana lu gak punya karya? Ya kan gue nggak punya karya sendiri. Gue ngikut doang. Lu kan main teater, Iya. lu pernah jadi aktor, Iya. lu pernah menciptakan, lu merealisasikan tokoh dari naskah ke panggung. Iya. Itu karya, Mor. Oh, itu bisa disebut ya? Kalau menurut gue itu karya seorang aktor. Berarti gue bisa disebut seniman gak? Ya bisa lah. Iya. Ujung-ujungnya lo validasi diri gini. Oke juga pembawaan lo. Pinter ya guys. Mauris Arab. Ini lu bikin podcast aja karya, Mor. Oh iya. Kan lu yang punya nih ngoblak-ngoblak ini. Bener. Ini kan iseng-isengan, no. Aduh, kopinya habis. Waduh. Tuang lagi loh. Kopinya masih banyak ya. Tuang lagi kopinya. Ente gak kopi, Mor? Enggak lah. Ntar aja. Ntar aja. Gitu ya, refill dulu. Refill. Udah kayak minyak kiloan. BNN juga lah ya. Bagian uang nuang. BNN, Bang Nino. Yeah. Tapi nama asli lu siapa sih, No? Nama asli gua Dik Pertino Sebastian. Dik Pertino Sebastian. Itu nama KTP. Emang nama KTP sama nama asli beda ya? Kenapa sebutan nama KTP? Soalnya di KTP gua begitu. Sama di akte. Kan gak boleh beda. Ntar gua disangka teroris lagi. Nah, nama asli gua, nama pemberian orang tua gua Dik Pertino Sebastian. Itu kayak marga nggak ada sih, soalnya bokap gue Padang, nyokap gue Jawa. Padang ikut emak, Jawa ikut bapak. Oh, putus berarti ya? Iya, jadi lah gue anak siapa ya? Iya sih bener. Iya. Kalau nggak salah, kalau Padang tuh bisa ngikut dari nyokap. Iya, ngikut nyokap kan. Ikut nyokap. Sedangkan nyokap gue Jawa. Iya, berarti lu nggak punya. Jawa ikut bapak. Gue ikut mbak gue ya. Lu berapa saudara, No? Berdua gue sama kakak gue cewek. Oh, lu bontot ya? Iya, bontot. Bontot. Yang katanya anak manja. Ternyata. Emang. Berarti lu gelut di seni sekarang, lu mau sampai terus-terusan, No ya? Lu kayaknya lu nggak mau untuk kerja yang konvensional gitu. Yang di kepala gue tuh bukan sampai kapan gue jadi seniman, tapi lebih ke apa yang harus gue lakukan biar gue tetap bisa jadi seniman. Gitu. Kalau masalah gue di finansial, ya udah gue harus kerja kantoran, biar hidup gue nggak terganggu dan gue bisa berkesenian. Oh, lu tidak menutup kemungkinan untuk kerja konvensional gitu ya? Iyalah, gila, realistis lah. Lu kan tetap butuh duit bulanan, Pak. Iya buat sih. ina-inu. Cuman tergantung sih. Sebenarnya itu pilihan masing-masing sih. Lu mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya apa. Kalau mau ya resikonya ini. Kalau nggak mau ya udah. Cuman resikonya lu nggak punya. Gitu. Gue sih mau. Apakah gue akan kerja kantoran? We'll see. Tapi kayaknya iya deh, pasti deh. Mau nggak mau gue harus punya pegangan hidup. Seenggaknya gue nggak mikir besok makan apa.
Oh iya. Jadi yang gue mikirin besok gue bikin lagu apa. Asik. Udah mau begini nih. Setil banget, setil Seniman yang begini beda nih. Ketawain gue mau komodo. Nah, ada komodo. Aduh. Gokil sih. Keren. Gue seneng aja no gitu. Apa sih? Lu seneng apa sih? Ngobrol lama lo gitu. Cih gitu. Kayak apa ya gua. Kalau Cak Nun mah iya seneng ngobrol sama dia, ilmunya gokil. Iya Gua soalnya. mah S1 belum. Lu basic lah apa sih? Kampus Heeh. komunikasi. Komunikasi. Harusnya mah udah lulus. Orang gua jago ngobrol. Iya, jago ngobrol, tapi belum lulus. Iya, Aduh. Kacau. Masih berbusa tuh kopinya tuh. Iya nih, gua ada rinso-nya nih gua rasa. Kopi rinso. Target selanjutnya apa, No? Yang lagi lu kejar? Album Amalgama ya. terdekat album. Gua harus punya album. Yang kedua adalah lulus. Kalau bisa gua punya album dulu baru lulus. Kenapa nggak lulus dulu? Karena kalau mau lulus dulu belum cukup SKS-nya. Lu ngutang berapa SKS anjir? Sekian lah. Cepet mah udah ada cepet mah udah ada. Kurang sekian puluh lagi. Ya Allah, ini kalau mak gua nonton nih nangis kali ini. Tapi nyokap lu tahu lu belum lulus kan? Ya tau lah. Gue speak lulus gimana caranya, Mor? Bikin ijazah gitu. Mak udah lulus gitu. Iya juga Terus sih. tau-tau, tapi ada loh. Senior gue diceritain di Atma. Dia bilang ke maknya kalau dia udah lulus. Akhirnya dia pura-pura wisuda. Anjir, serius. Jadi bener-bener dia ke kan gue wisuda di JCC biasanya kan. Jadi ke JCC dia pakai toga temennya duduk di itu. Di bangku. Duduk di antara wisudawan. Anjir. Gile banget. Gue nggak tahu kelanjutan ceritanya setelah itu. Anjir berani banget. Makanya gue bilang wah sableng banget. Gue diceritain sama senior gue. Gokil kata gue. Nipu mak bapaknya. Gue mah buset. Mana bisa anjing. Berani nggak? Apa? Berani nggak lu? Kagak lah. Gila lu. Itu nggak mungkin anjing. Tapi orang tua lu nggak pernah nanya gitu, No, kapan kamu lulus, Nak, gitu. Nanya. Selesai kapan? Kayak gue bilang nambah sekian semester soalnya ada yang belum diambil gini gitu. Kalau ya mak gue mah intinya yaudah yang penting kamu gak gagal lah kuliahnya gitu. Soalnya tanggung itu udah di ujung tanduk banget gitu. Oh iya benar sih. Bukan di ujung malah udah pindah tanduk ini. Udah panjang tanduknya udah kayak Pinocchio nya nambah gitu. Maksudnya lu udah nambah kalau sampai nggak lulus mah buset. Mana gue swasta kan. Iya, swasta kan gampang, No. Lulusnya, No. Nah, sebenarnya yang bikin gampang atau enggak sih Guanya guanya sih ya. itu sih sebenarnya nggak sesulit itu, cuman ya karena ya siswa Ya ngerti dah kesibukan kesibukan gue kayak kredit motor kayak kredit mobil gue udah ada cicilan gitu. Nah, sampai harus sibuk banget. Aduh. Kacau. Itulah. Semoga cepat lulus lah, No. Amin, Mor. Tahun depan nih udah doain ya. Amin. Tahun depan gue udah sarjana nih, udah sikom ya. Sarjana ilmu komedi. Yeah. Ngelawak banget emang gue di kampus. Gimbal dari kapan, No? Dari gue gimbal itu 17 Agustus 2014. Kuliah ya? Iya. Setahun setelah kuliah. Jadi gue lulus SMA 2013. Ngontrokin rambut sampai sepundak, terus gue gimbal. Dulu gimbal gue masih segini-segini nih. Kayak boneka caki gitu. Naik-naik. Udah sekarang udah seentah lah. Tapi banyak yang orang-orang banyak yang ngira lu anak reggae enggak sih, No? Oh set. Bukan banyak lagi. Masih gitu misalnya. Tadi Galih nanya gitu. Lu band lu reggae ya? Kata gua, yo elah. Perkara gimbal dikira anak reggae ya. Tapi memang udah konotasinya ke situ sih. Iya, karena
kakek moyang di situ. Ih, udah gimbal main jembe lagi kan. Iya. Udah reggae banget tuh istilahnya. Enggak sih. Ya kenal lah sama beberapa teman reggae mah kenal. Cuman kebetulan musik gua bukan reggae yang gua gelutin. Pengen sih punya band reggae. Seru-seruan gitu. Nggak jelas sih lu. Iya, Mur. Lu nggak jelas bikin gini. Mana setelannya udah kayak Soleh Solihun nih, pegang handphone. Gua emang berkaca sama dia, no. Tapi emang dia keren sih. Gua berkaca sama dia, serius aja, jujur aja gua. Iya sih, maksud gue konsep lau juga kan nggak apa ya, nggak terkonsep. Iya, nggak terkonsep. Dari obrolan malah lu bisa ngambil topik gitu kan. Iya. Kayak Soleh Solihun nginterview orang gitu. Keren sih dia emang. Berarti gua udah bisa disamakan lah ya, setidaknya. Apa? Maurice Solihun. Ya enggak juga. Kemana le? Ini bocah pada balik. Idi parah. Hati-hati bro. Yaudah hati-hati. Yuk. Ya. Gitu. Tapi emang dia keren. Biasanya kan orang kalau bikin podcast kan Serius banget tuh. ada mic-nya, ada kameranya ke setting minimal 2 biasanya kan. Gitu. Topiknya juga situ-situ aja. Iya udah ada skripnya gitu. Ente top lah. Bisa lah ya gue jadi apalah gitu. Jadi penyiar ya. Jadi penyiar. Gue pengen banget tuh, no, jadi penyiar, no. Iya itu dong. Kalau temen gue kalau ada portonya, ada gue bikin porto aja sekarang. Iya lah, apply lah, langsung apply. Aduh, itu Anda tahu ngoblak? Cemen lo. Udah gituin tuh stasiun-stasiun radio. Cemen lu nggak tau ngoblak lu. Yang panggil security lu. Lu orang gila nih. Skribo. Iya karena gue punya ciri khas juga ya. Iya, Rambut. skribo. Iya. Gue pengen jadi entertain tapi nggak bisa kayaknya, no. Iya, entertainment aja, Pak. Jadi anak rockstar lu. Lu ada rencana mau dipotong nggak, no? Justru tahun ini sepertinya akan menjadi tahun terakhir gue gimbal. Oh gitu. Sepertinya ya. Untuk membuang 2020 dari hidup gue lah. Kayaknya penat banget 2020 ya. Lumayan sih. Lumayan. Banyak sih yang bisa gue pelajarin dari tahun ini. Ngehe lah gue. Memang ini tahun kancut lah. Gitu lah. Tapi lu kalau wisuda di Atma kudu rapi nggak sih, no? Setahu lu? Setahu gue iya deh. Cuman kayaknya gue udah free access berantakan. Anjir lu kayak yang mulia ya. Yang mulia di Perkido Sebastian. Aduh yang mulia. Gue bilang, gue sempet bilang sama dosen PA gue kan. Dia nanya tuh, kamu mau sampai kapan kayak gini penampilannya? Ya sampai saya mau potong. Kalau nanti wisuda, ya kalau belum saya mau potong ya saya nggak potong. Udah jadi apa ya? Kalau kata orang udah jadi ciri khas juga kan. Iya bener, no. Kalau rapi bukan Dino kayaknya. Gue potong juga bukan berarti gue rapi setelah itu. Iya sih, nggak maksudnya kalau dipotong kan nggak kayak gini gitu, maksudnya nggak gimbal nggak apa. Ya gue lagi mikir lah. Keputusannya 1 Januari nanti nih gue hilangkan atau tidak. Kalau gue potong kayak ini ntar gue pajang dan gue framein gitu rambut gue. Gue jadi kenang-kenangan ya. Iya, perjalanan 6 tahun hidup gue. Gue kira itu sambungan, no. Kagak rambut asli pak. Gue kaget gue udah sepanjang ini nih. 6 tahun gak dipotong-potong. Sempet potong sih. Waktu itu gara-gara stres. Gue botak. Makin stres. 2015 tuh gue potong tuh. Abis itu gue gondrongin lagi. Rambutnya gue simpen kan. Gue gondrongin lagi 2016. Gue gibalin lagi. Gue pasang lagi rambut yang kemarin. Jadi rambut gue semua istilahnya. Oh maksudnya tetap sambungan tapi tak rambut lu juga. Rambut gue juga. Stres lah. Just stres. Kayak perusahaan pilot gitu. Stres gitu. Seorang Nino stres. Bukan Nino banget. Gila emang gue ini Mickey Mouse kagak bisa stres. Mickey Mouse saya stres kalau si Mininya ngambek. Aduh.
Bercanda mulu nih, anjing udah sejam anjing gila bercanda mulu. Lo kerasa ya, no? Asik berarti obrolan, no? Asik. Gitu. Gila. Itulah. Bisa ngebawa berarti gue. Iya. Gitu gue. Banggain diri Lu sendiri. jadi riak gitu anjing. Gue banggain diri sendiri gitu. Tapi iya sih. Wih, pas sejam tuh. Sejam. 1, Gile. 2, 3. 4, Inget-ingetnya sampai akhir. Ingetnya sampai 2 jam. Aduh. Gue tuh kaget lu ngajak gue podcast mau ngomongin apaan. Gue siapa status gue masih mahasiswa, lu ngomong apa nama gue ibaratnya gitu. Ya emang narasumber gue siapa sih, no? Yang terkenal, no? Fikri Rasta doang. Pikir Rasta ya. Fikri Rasta doang tuh. Gue ajakin ngobrol. Udah. Untung dia welcome. Ya seru-seruan lah. Seru-seruan lah, iseng-iseng lah. Beberapa kali juga sempet ini sih bantuin temen gue, ada yang punya podcast juga, bantu gue. Gue pengen bahas tuh. Apaan tuh? Lo gimana ceritanya bisa masuk Creative Fox? Apa emang temen lo? Gue masuk Creative Fox itu jadi cerita gimana ya? Jadi ada temen gue, ada namanya Ray. Oke. Dia orang Creative Fox. Heeh. Dia itu tadinya pengen ngajak ada namanya Ica. Ica itu pacar dari temen gua. Terus Ica pernah ngepost story tentang gua sama pacarnya dia Tio tuh. Tio ya teman kecil gua lah. Terus sama Ray pengen sekalian, ini dua gua ajak aja sekalian gitu ya. Ditelepon deh si Ica-nya. Kebetulan pas Ica ditelepon tuh gua lagi sama Tio sama mereka. Lagi main. Udah ngobrol di situ. Iya, gue Rehandi ini pengen banget ngajak lu untuk lu tau Creative Fox gak oleh gitu kan. Iya, gue pernah lihat di YouTube tuh yang soal gaji, soal coli gitu kan. Nah, gue pengen ngajak lu jadi salah satu bagiannya untuk talent ini. Kebetulan dia anak Atma juga, dia pernah ngeliat gue. Oke. Cuman di Atma belum kenalan karena dia beda fakultas kan, beda nongkrongnya juga, beda tempat lah gitu tongkrongannya. Udah diajak gue mau. Udah syutingnya Februari kemarin. Yang ditanya-tanya itu tuh Yang pernah nggak pernah ya? bukan. Nah, yang pertama yang ya gue tahu. Apa sih ternyata itulah, begini. Yang 100 orang berpendapat ini, 100 wajah seksi, 100 tipe ketawa gitu. Iya. Deh, gue syuting yang itu. Terus ngobrol sama mereka lah, ketemu lah sama ketemu teman-teman baru lah, ada Bang Lukman, ada Arbi. Ternyata salah satu orang Creative Fox juga teman lama gua, namanya Bob. Oke. Ketemu di SMP waktu itu. Udah ketemu ngobrol-ngobrol, terus mereka bilang, gua pengen bikin konten lagi deh yang ada elunya gitu. Udah diajak lah yang pernah nggak pernah. Edisi Stranger. Oh iya, itu Stranger beneran? Iya, gua bener-bener baru ketemu di situ. Anjir. Seru loh itu. Jadi bener-bener gak dikasih tahu gua bakal mainnya sama siapa. Jadi hari gua pokoknya cuma dikasih tema gitu. No, kita temanya Timur Tengah ya. Yaudah gue dandan ala Timur Tengah lah, pakai baju koko, pakai sorban gitu-gitu, pakai sarung batik gitu, datang. Jadi bener-bener gue ketemu kan Cindy, lawan mainnya tuh, gue ketemu Cindy, itu bener-bener on cam, baru di depan kamera tuh. Iya. Jadi yang lu lihat gue lagi paling-palingan tuh, bener-bener belum ketemu itu. Anjir. Tuh emang mereka emang konsep mereka tuh nggak pakai settingan. Non settingan gitu, dan emang kejujurannya sih justru yang buat gue jadi nilai jualnya Creative Fox tuh. Udah deh jadi kenalan sama mereka. Iya, itu gitu. buat tonton sampai habis lagi. Bikin gue iri kan. Kenapa lu mau ikut juga? Pengen gue no. Iri. Ntar gue suruh orang yang nonton nih. Iya. Tonton ya. Teman-teman Creative Fox, undang Maurice Arab. Terus lu juga pernah masuk video klipnya si Hi-Fi. Wah, iya kan? Itu gimana ceritanya itu, no? Itu tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? Gue lupa. Jadi waktu itu teman gue itu kerja di Hi-Fi, dia orang graphic designernya. Temen lama gue banget, temen SD, satu komplek sama gue. Jadi Hi-Fi itu emang konsep video klipnya diversity gitu kan, undang-undang banyak orang dengan latar belakang yang beda-beda. Diajak lah gue H-1 tuh di chat kan, no mau ikut syuting gak gini? Buat apaan? Buat Hi-Fi. Kayak gimana ya? Lu cuma nari-nari doang udah. Yaudah gue datang hari syuting. Udah gitu doang. Iya. Nah, mudah banget ya.
kalau punya kenalan gitu sih anaknya. Ya, emang networking tuh itu investasi banget sih. Iya. Ibaratnya ya, lu kenalan sama banyak orang tuh nggak ada ruginya sih buat gue. Bener. Sebangsat-bangsatnya tuh orang, lu masih bisa metik pelajaran gitu. Wah, orang bangsat kayak gini modelnya. Tetap nggak rugi juga. Iya bener. Makanya kenapa ini gue ngundang lu jadi narasumber. Kenapa itu? Ya kali gitu gue bisa Asik. lebih luas lagi kan gue. Yalah, amin. Alhamdulillah. Ente sebagai orang kesehatan ya, entertaining ya kan. Iya bener. Nggak sehat-sehat banget gua. Kuliah kesehatan, kerjaan begadang, rokok, minum alkohol. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah saya nggak mau tutupi kejelekan saya lah Pak, Iyalah. karena bangke bakal ketawa juga. Iya, bakal kecium juga. Kecium juga. Kalau tanem di mana juga, kalau udah bau. Udah